Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah dengan tema menebar kebaikan di zaman fitnah. Taib, sifat orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka itu terus menebar kebaikan dimanapun mereka berada. Yang penting waktunya digunakan untuk menebarkan benih-benih kebaikan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatih lil khair maghaliq lisyarr." Sesungguhnya ada dari golongan manusia yang mana sifatnya mafatih lil khair. Mereka adalah pembuka kebaikan. Jadi mereka adalah kunci-kunci apa? Kebaikan. Kebaikan tuh banyak datang sebabnya dia. Itu dia. Maghaliq lisyarr. Dan dia adalah penutup-penutup pintu keburukan. Tapi sebaliknya, Masya Allah, Nabi bersabda, wa inna minan nasi nasan. Tapi ada dari manusia yang sifatnya mafatih lisyarr. Dia adalah kunci dari keburukan. Ada keburukan, dia yang bawa. Macamnya gampangnya pondok pesantren itu rentan dengan kebaikan, rentan juga dengan keburukan. Ada orang menebar kebaikan, tapi juga ada orang menebar apa? Keburukan. Tapi apa, Masya Allah, maghaliq lil khair. Dia penutup kebaikan. Nggak suka orang berbuat apa? Baik. Ada manusia-manusia gitu, ada, na'udzubillah. Kapan santri-santri itu semangat, dia nggak suka, hasad. Kapan santri ini semangat ngafal Quran, hasad. Dia ingin menjadi orang yang penutup kebaikan, nggak berharap ada orang yang baik. Itu Masya Allah mawjud. Ada orang-orang seperti itu, na'udzubillah. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fatuba, beruntunglah orang-orang yang menjadi pintu kebaikan dan penutup segala keburukan. Dan apa kata beliau? Celakalah untuk orang-orang yang pembuka keburukan, penutup apa? Kebaikan. Tapi berarti sifat orang beriman itu terus menebarkan apa? Kebaikan. Dia sampaikan kebaikan, dia sampaikan kebaikan, dia sampaikan kebaikan. Dan disebutkan dalam hadis, orang beriman itu seperti lebah yang masuk ke tubuhnya baik, yang keluar juga apa? Baik. Kita menimba ilmu masuk ke dalam tubuh kita yang baik. Al-Quran masuk, hadis masuk, aqwalul ulama masuk, yang keluar juga baik. Tapi ada manusia-manusia yang kawan-kawannya buruk, yang dia serap ucapan-ucapan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang apa? Yang buruk. Ada, na'udzubillah. Dan yang keluar umpatan, kata-kata hinaan, celaan, ada. Dan itu terjadi di mana-mana, na'udzubillah. Makanya kata para ulama, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang buruk. Antum nasihatin dia, kadang-kadang nggak mau. Itu seperti kata pepatah, sulit meyakinkan lalat bahwasanya bunga lebih indah dibandingkan sampah. Sulit. Antum mau nasihatin dia, wallah, dia akan mengatakan, oh enggak, antum nih sok baik, kata dia. Antum mau yakinkan lalat? Siapa yang bisa meyakinkan lalat bahwasanya lebih enak untuk tinggal di mana? Di bunga. Sulit. Dia akan tetap memilih apa? Sampah, tempat yang buruk, tempat yang dibuang gitu loh. Na'udzubillahi min dzalik.
Tapi itulah kata para ulama. Jadi ala kuliah di sini, setiap orang yang beriman itu harus memiliki sikap yang sifatnya menebar kebaikan. Tapi na'udzubillah, menebarkan kebaikan di zaman kita itu sulit. Karena zaman kita zaman apa? Fitnah. Orang yang bersedekah dibilang apa? Riya. Oh, fulan riya. Ada? Ada. Oh, fulan sum'ah, ingin namanya didengar baik, ingin statusnya didengar baik. Padahal dia cuma apa? Bantu. Padahal dia tuh cuma mau memberi, tapi dituduh. Allah Subhanahu wa taala udah sebut orang-orang seperti ini. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang yang mencela orang beriman dalam urusan apa? Sedekah. Oh, fulan sedekahnya itu riya. Ada. Tapi apa? Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Tapi juga ada orang-orang yang enggak sedekah dicela, bakhil. Sedekah salah, enggak sedekah juga apa? Salah. Semua di mata dia orang itu salah. Ada. Ada semisal dai berdakwah, dituduh apa? Oh, dai fulan riya. Dai fulan hubbut tasaddur. Apa hubbut tasaddur? Cinta popularitas. Oh, ini suka tenar. Ada enggak gitu? Ada. Padahal dai ini memang murni berdakwah. Tapi ada beberapa hal orang-orang tuh enggak suka ketika kebaikan tuh menyebar. Dia tuh pengen itu kebaikan itu enggak ada di atas muka bumi. Dan itu sifat-sifat manusia yang Allah cela. Nah, disinilah akhirnya banyak orang-orang yang sudahlah. Kalau ternyata saya berbuat baik seperti itu, mending sekalian tidak berbuat apa? Baik. Nah, ini masalah. Kalau gara-gara itu dia nggak berbuat baik, berarti tujuan dia untuk berbuat baik bukan karena siapa? Allah. Tapi gara-gara siapa? Manusia. Makanya kita hidup di zaman ini itu nggak perlu cari ridho manusia. Mustahil bisa. Dengar omongan orang mustahil bisa. Makanya ada ucapan yang Masya Allah kita perlu tahu. Beliau mengatakan dalam pepatah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Harapan manusia, kecintaan manusia itu cita-cita yang gak bakal bisa kita ambil, kita raih, gak bakal bisa. Kita beramal ini berharap orang cinta, gak bakal bisa. Kita beramal itu berharap fulan cinta, nggak bakal bisa. Berarti jangan lihat manusia. Tapi apa kata beliau? Wa ghayatul awaridullah ghayatun la tutrak. Dan cinta Allah itu adalah cita-cita yang nggak bisa ditinggalkan. Maka apa? Dapatkan kecintaan Allah dan tinggalkan kecintaan manusia. Nggak usah jadi Pak, Masya Allah, anak ini dakwah udah lama, belajar juga udah lama, cibiran itu banyak. Anak ambil contoh, anak ketika habis baterai ini, nah enggak apa-apa, kita tunggu. Nah, nggak ada masalah. Antum kalau belajar semangat, ada nggak yang cibir sama antum? Ada pasti. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Tapi di luar sana antum baik, ada yang cibir. Ana dulu Masya Allah berusaha, ana masih belajar di SD Imam Syafi'i Jember. Ana buat situs blog www.alamiri.net. Ana berharap ana nebar benih-benih kebaikan, dakwah. Apa kata satu orang manusia? Dia mengatakan, ngapain Alamiri buat alamiri.net? Kita udah banyak dakatir, doktor. Ngapain Alamiri maju untuk berdakwah?
Ngapain fulan dia ini buat YouTube dan sebagainya? Udah ada para asatidzah kibar yang punya apa? YouTube. Ana cuma mengatakan, ketika disampaikan ucapan itu, ana mengatakan, ana cuma bisa mengatakan sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik di zamannya itu membuat kitab apa? Muwatta. Dan Muwatta Malik itu Muwatta yang akhir-akhir. Ternyata sama persis, ada manusia-manusia terus seperti itu, nggak bakal pernah hilang. Muwatta mengatakan, maka lillah, apa yang dikerjakan untuk Allah, maka dia akan terus Allah jadikan ada di atas muka bumi. Lebih dikenal. Ternyata Muwatta yang paling antum kenal Muwatta siapa? Imam Malik. Padahal yang di akhir. Sebelum-sebelumnya ada banyak apa? Muwatta macam musnad, sunan kan ada banyak, sunan Nabi Daud, sunan At-Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa'i dan lain-lain. Musnad ada Musnad Ahmad, Musnad Asy-Syafi'i dan sebagainya. Muwatta itu juga sama, tapi yang paling terkenal Muwatta siapa? Imam Malik. Kalau antum dengerin ucapan manusia dalam menebar benih-benih kebaikan, nggak bakal bisa jalan, nggak bakal bisa kita berkembang, tidak bakal bisa kita berjalan di atas muka bumi untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pikirkan manusia, pikirkan diri kita sendiri untuk kita itu bisa mendapatkan pahala besar dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bangun masjid ada loh, ikhwan-ikhwan bangun masjid dibilang, oh ikhwan ini sok-sokan. Loh, bangun masjid dibilang apa? Sok-sokan. Itu naudzubillah. Wallah terjadi. Dan ini akhirnya mendapat garis bawah dari kita semua. Tidak semua hal dalam menebar kebaikan itu kita dengar ucapannya, nggak usah. Tapi fokus ke amalan kita. Taib. Jadi itu yang pertama. Jadi nggak perlu antum tips agar bisa menebar kebaikan di zaman fitnah. Itu jangan pikirkan apa kata manusia, tapi fokus kepada diri kita dan dakwah kita. Fokus saja. Antum mau sedekah, fokus sedekah. Nggak perlu orang tahu. Tapi kalau dakwah, gimana pula kita bisa sembunyi? Mau nggak mau kan populer itu. Ana bingung. Terus gimana biar ana nggak populer? Ana bilang, ana mau dakwah, tapi biar ana nggak populer tuh gimana? Kan susah. Mau nggak mau bakal dikenal. Lah, buktinya Nabi kita Muhammad SAW itu populer di timur bumi dan di barat bumi. Apa sebab? Dakwah populer Nabi kita Muhammad SAW dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dulu belum ada sosial media, dulu belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada Instagram. Dulu Nabi SAW berdakwah, orang-orang Romawi tahu, orang-orang Furs Persia tahu semuanya. Nabi SAW nggak ada media, tapi mau nggak mau gara-gara memang berdakwah, ya memang seperti itu konsekuensinya. Dan kita nggak bisa mengharapkan apa kata manusia. Terus gimana? Ya terus dalam kebaikan. Nggak ada masalah di situ. Jadi, ana mau tekankan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat kita itu umur itu sudah tua. Umur sudah apa? Tua. Kalau terus memikirkan apa kata orang, habis masa kita, sehingga kita nggak bisa berbuat kebaikan. Kalau umur sudah tua, justru semakin sering kita berbuat apa? Kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah aku telah berikan, kata Allah, umur yang panjang untuk kalian agar kalian bisa merenungi untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan untuk kalian. Umur berapa itu? Disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan sittina sanah, 60 tahun. Ada yang mengatakan ma'nahu 18 sanah, 18 tahun. 18 tahun itu sudah harus menjadi orang menebar apa? Kebaikan. Ada yang mengatakan arba'ina sanah, 40 tahun. Taib, umur segitu 18 tahun itu sudah umur untuk menebar kebaikan, nggak perlu mikir kata fulan wala allan. Dan antum tahu, masya Allah, Allah tutup dengan ucapan Allah, waja'akumun nadhir, apalagi telah datang peringatan untuk kalian. Peringatan apa itu?
Beliau mengatakan di sini adalah asyaib. Asyaib itu uban. Orang kapan sudah beruban, ya sudah, fokus dalam apa? Kebaikan. Ana masya Allah ya, uban ana udah terlalu banyak. Nggak tahu, banyak pikiran kali. Kalau ana ini termasuk masih muda, walhamdulillah. Ana tahu dari ikhwan, dari akhi Andre awalnya, Ustaz, antum uban udah terlalu banyak. Nggak percaya, ana kan diem aja ana. Tiba-tiba nyampe pondok, Ustaz Amar ngomong, Ustaz, antum udah banyak, nggak nampak gara-gara pakai peci aja. Istri ana juga tiba-tiba ngomong, bang banyak ini. Dek coba dihitung sama istri ana itu 30 lebih. Masya Allah. Ana bilang itu sejak ana ngurus pondok. Dulu nggak ada Pak, 2 tahun ana ngurus pondok, uban terus keluar. Berarti apa? Santri itu buat ustadznya banyak pikiran. Ya antum nih lah. Banyak apa? Buat ustadznya banyak pikiran. Nah, mikirin ekonomi ini, mikirin santri yang nakal dan sebagainya. Nah, say pas lihat, udah datang peringatan untuk ana. Udah terus fokus kebaikan. Ana nggak pernah tahu, kadang-kadang orang sudah beruban itu fisiknya termakan, banyak pikiran. Loh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan kawan-kawannya membuat saya apa? Beruban. Jadi orang kapan kepikiran sesuatu hal itu banyak beruban. Nabi SAW pusing sama alam akhirat. Beliau betul-betul kondisi yang ngambil pelajaran dari alam akhirat. Surat Hud, surat At-Takwir, itu kan tentang masalah akhirat semua. Beliau terlalu capek memikirkan itu, akhirnya apa? Beruban. Kalau antum beruban gara-gara apa? Hutang. Gara-gara apa? Hutang. Kebanyakan hutang sana hutang sini, gali lubang tutup lubang, muncul apa? Uban. Nabi SAW lah. Akhirnya beliau SAW itu fokus dalam kebaikan, nggak mikirin apa kata A, nggak mikirin kata B. Makanya ditawarkan sampai sama orang-orang kufar Quraisy dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Harta dikasih, apa yang Muhammad inginkan kami kasih. Tahta, kedudukan apa yang Muhammad mau kami kasih. Wanita yang paling cantik kami nikahkan untuk dia. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Beliau terus berdakwah. Naam sahih. Jadi umur beliau itu sudah tua, sudah 40 tahun, karena Nabi kita Muhammad SAW diutus jadi Nabi berapa tahun? 40 tahun, sekitaran itu 40 tahun. Dan itu sudah masa untuk Nabi SAW berbuat baik. Jadi nggak usah membuat kita itu tertahan. Dengan cara apa kita bisa istiqomah? Dengan cara ingat apa tadi? Umur. Ustaz, 18 tahun masih muda. 18 tahun tuh banyak pemuda yang meninggal. Zaman Covid ada, ana na'udzubillah. Ngeri juga kadang-kadang, apalagi zaman Covid kemarin. Kawan ana yang seumuran sama ana lo ya, yang dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Beberapa kali berturut-turut 3 santri, ada satunya santriwati, maksudnya mantan santriwati yang sudah tamat, dan juga santri 2 meninggal. Adik kelas ana, adik apa? Kelas ana masih muda, meninggal. Loh, kita sekarang ini Masya Allah di akhir zaman itu nggak dilihat kematian dari umur, enggak. Karena hadis Nabi SAW yang namanya kematian, inna min asyratis sa'ah an yadhhar mautul faja'ah. Termasuk tanda hari kiamat, semakin banyak mati tiba-tiba. Umur masih muda tiba-tiba apa? Mati. Umur masih muda tiba-tiba mati. Apa sebabnya nggak tahu? Ada yang kecelakaan tiba-tiba. Jadi jangan dikira anak masih panjang umurnya nggak perlu beramal soleh. Lah, salah antum. Apalagi kita ini Masya Allah pemuda-pemuda itu banyak yang terlupakan dari menebar apa? Kebaikan. Antum tahu Masya Allah, di luar sana, ana mudah-mudahan berharap di pondok sini nggak ada, itu banyak sekali orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memperhatikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itu banyak. Padahal sebenarnya yang ditekankan untuk juga menebar kebaikan itu pemuda, bukan orang-orang tua saja. Antum tahu Ashabul Kahfi? Orang tua berjenggot beruban atau anak muda?
Ashabul Kahfi? Anak? Apa dalilnya? Apa dalil anak muda masih Ashabul Kahfi masih muda? Surat Al-Kahfi na'am sahih. Apa itu? Ada hadiah enggak? Enggak ada hadiahnya. Apa? Lo antum jangan penewat belakang antum. Jangan lihat jamaah, antum santri apa? Ashabul Kahfi adalah para pemuda. Mad dalil? Awal-awal surat Al-Kahfi. Innahum. Terus yatun amanu birabbihim wazinnahum huda. Murojaah lagi antum nih harusnya nih. Innahum, apa arti innahum? Sesungguhnya mereka fityah. Apa fityah? Para pemuda. Fata satu pemuda. Fityah jamak para pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada siapa? Allah, Rabb mereka. Wazidnahum huda, akhirnya kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Mereka masih muda. Sekarang Masya Allah, makanya anak senang dengan ikhwah-ikhwah yang rajin kajian, dan apalagi panitia kajian. Hampir rata-rata anak kajian itu para panitianya para pemuda. Masya Allah. Dan na'udzubillahnya, orang-orang pemuda itu banyak yang lalai, tapi di balik itu banyak pemuda-pemuda juga yang apa? Yang taat kepada Allah SWT. Mereka memikirkan gimana kajian bisa terlaksana, mereka memikirkan bagaimana masjid bisa terbangun. Itu anak-anak muda. Mereka buat gimana kita orang-orang ini bisa berangkat umrah dengan cara yang murah dan sebagainya. Anak-anak muda semua yang gaungkan itu. Dan bahkan sosial media ini, mau Instagramnya, mau Facebooknya, mau X-nya, mau apa lagi? Ya semua lah yang kamu tahu. YouTube-nya dipegang sama anak-anak apa? Muda, dan anak bersyukur di situ. Kenapa? Karena mereka ini kapan menebar kebaikan dari muda akan mudah untuk menebarkan kebaikan di masa tua. Jangan dikira nggak apa-apalah kami nakal dulu di masa muda, insya Allah kami berubah di masa tua. Enggak. Ana jumpain, Masya Allah, ana pulang kajian itu seringnya jam 10 atau jam 11 malam. Lewatlah gang, kalau ana masuk rumah itu lewat gang itu. Lewat gang itu tiap malam main gaplek kartu. Orang sudah renta tua main apa? Gaplek. Udah bungkuk, sudah mata itu 5 watt. Baca Quran tak sanggup, tapi lihat kartu apa? Sanggup. Main kartu, udah tua. Mereka dulu ngomong yang sama. Kalau masa tua anak berubah. Tapi antum tanya mereka masih merasa masih apa? Muda. Pak, antum nggak tobat? Anak masih muda, saya masih muda. Nanti insya Allah kalau saya sudah tua, saya apa? Taubat. Padahal sudah apa? Tua, nggak sadar. Jadi dia merasa dia itu masih muda. Makanya yang perlu kita perhatikan, jadi menumbuhkan sifat untuk terus memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu nggak ditunggu masa tua. Nantilah kapan sudah tamat jadi ustadz. Loh, banyak orang kapan udah tamat juga jadi ustadz, justru jadi apa? Pengangguran. Nggak mau dakwah, nggak mau ngajar TPA, nggak mau ngajar Quran. Ada orang kayak gitu. Dari santri dimulai, dari masa muda. Dulu dari dulu cita-cita anak itu, anak dulu sebelum masuk pondok pesantren, anak SD itu ada VCD kajian Ustadz Abdul Hakim Abdad, yang watermarknya itu waktu itu masih Maktabah Abdullah. Anak suka dengan retorika beliau, bid'ah, enggak syirik gitu kan. Anak senang retorika beliau itu. Akhirnya ya karena udah seneng, anak coba berusaha ngikutin retorika, tangan-tangannya kayak gitu, seneng aja. Anak bilang, besar anak harus jadi dai nih. Cita-cita anak gitu. Masuklah pondok pesantren, belajar hadis, belajar Quran dan sebagainya. Anak ada target, anak nggak ditargetkan, anak targetkan. Seneng anak memang, karena memang ada fansnya gitu loh. Ada yang kita idolakan. Antum idolanya siapa? Cristiano Ronaldo. Nah, bukan anak lo yang ngomong.
Fansnya apa? Idolanya bukan ulama fulan wala alan, tapi apa? Cristiano Ronaldo. Siapa Cristiano Ronaldo? Tahu. Dari mana dia? Tahu. Tapi anak tanya sekarang, Syekh masyhur Hasan Al-Salman dari mana? Allahu a'lam bishawab. Padahal itu muridnya siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi kalau Cristiano Ronaldo tahu dia, sekarang mukim di mana Cristiano Ronaldo? Hah? Oh, An-Nasr katanya. Masya Allah. Klubnya pun disebut, Masya Allah. Naam. Tapi kalau kita ditanya di mana mukimnya Syekh Mustafa Al-Adawi, Allahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Taunya kabar-kabar dunia-dunia barat. Makanya rusak. Na'udzubillah. Nama artis tahu. Nama ulama sebutkan 10. Wallahu a'lam. Itu banyak orang kondisi seperti itu. Itulah yang siapa nama asli Abu Bakar? Nah, suara jangkrik kayak ini dengar nih, krik krik krik. Apa sebab itu? Idolanya siapa? Abu Hurairah siapa? Nam sahih. Ummu Salamah siapa? Ummu Sulaim siapa? Kita nggak sadar bahwasanya kita ini udah diterpa sama orang-orang barat, dirusak pola pikirnya, akhirnya kita mengidolakan orang yang salah. Padahal Nabi SAW udah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Makanya anda dari dulu, Masya Allah, nah dari dulu anda, makanya semangat gara-gara ada orang yang anda idolakan. Masuk pondok, pas masuk SCDI, anda awalnya nggak mau masuk SCDI. Abang anda di SCDI, anda waktu itu mau masuk Lipia. Umi ana sama abi ana nggak setuju. Karena Lipia ini kan kota Jakarta, takut rusak gara-gara paling lingkungan, nggak mau Abiana seperti itu. Ya karena lingkungan aja, takut aja, biasalah orang Abiana kan orang kampung, mungkin takut anaknya rusak dengan lingkungan kota apa besar. Enggak anak, Iam harus ke Jember sama Iib ke sana ke Jember. Akhirnya anak belum mau daftar dulu, tengok dulu mencari keridhaan orang tua. Kapan mepet baru daftar. Habis itu abang ana tahu ana ini seneng nonton video Ustadz Syafiq Basalama. Ana sering nonton itu. Sampai itu setengah isi setengah kosong, ana tonton terus Ustadz Syafiq. Belum kenal beliau siapa, cuman ana suka gitu loh. Ana langsung bilang ini nih khair nih orang nih, Masya Allah. Ana seneng dengan gayanya, dengan penyampaian hadis-hadisnya dan sebagainya. Abang ana langsung nelpon, Ustadz Syafiq mau ngajar jadi dosen tetap di Jember, daftarlah sekarang. Beliau udah selesai doktoralnya. Pak, langsung daftar nah. Langsung apa? Daftar. Kenapa? Karena mencari orang yang kita idolakan. Nah, kalau antum sekarang ngapain masuk pondok kalau ngidolakan orang barat pemain bola? Masuklah Persatuan Sepak Bola apa itu? PSSI kan? Gitu ya? Persatuan? Iya masuklah sana, jangan masuk pondok. Karena gini, antum udah salah gitu loh. Maksudnya mumpung ada di tempat kebaikan, syukuri. Karena nggak semua orang Allah kasih taufik untuk masuk ke sana. Dikasih nikmat di tempat yang bagus di pondok pesantren Anas bin Malik, ternyata malah kita menyanyiakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati. Orang Allah berikan kesempatan di Jember, di Lipia, di Madinah, di Mekah, malah nganar ini malah berbuat kezaliman, itu bahaya. Karena Allah berikan tempat yang baik malah nggak bersyukur, itu namanya kufrun nikmah. Mengkufuri nikmat siapa? Allah SWT. Nggak bisa, dia harus serius di situ. Makanya nggak ada lagi uzur untuk orang-orang itu tidak berbuat baik. Apalagi tadi kita balik umurnya sudah tua. Ada satu hadis, Masya Allah. Hadis ini mungkin jarang disampaikan oleh para asatidzah. Beliau mengatakan, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu ila 60 sana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi kasih uzur untuk seseorang yang Allah kasih umurnya 60 tahun. Kapan 60 tahun?
masih berbuat kemungkaran, apa kata para ulama? Maksudnya bukan Allah nggak terima taubatnya, bukan, tapi dia sulit bertaubat kepada Allah di umur 60 tahun ke atas. Bukan makin baik, makalah makin apa? Buruk. Itulah kata pepatah, tua-tua apa? Keladi, tak tahu diri. Nah, sahih. Dan itu terjadi di semua kalangan manusia. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masyaallah tidak pernah enggan dari perbuatan kebaikan untuk diri beliau ataupun untuk orang lain. Untuk diri beliau saja sendiri, menebar benih kebaikan untuk diri beliau. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Rasul sholat malam sampai apa? Sampai kaki itu bengkak. Antum pernah sholat sampai kaki kesemutan? Jarang kan? Ini bukan sekedar kesemutan, sampai apa? Bengkak. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, alam yughfar laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa engkau yang lalu sudah dihapuskan dan dosa engkau yang akan datang sudah dihapuskan? Kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Aish, wahai Aisyah, afala akuna abadan syakura? Tidakkah boleh aku itu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Untuk diri beliau sendiri, Masya Allah. Orang kadang-kadang sama diri sendiri aja gak perhatian, apalagi sama orang lain. Yakin gak bakal perhatian? Kenapa? Sama diri sendiri dia gak tahu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sampai seperti itu. Orang kalau gak percaya, terjadilah sama Hudzaifah. Sama siapa? Hudzaifah. Ketika itu Hudzaifah dapat kabar nih, Nabi SAW tuh sholat tuh sampai malamnya betul-betul satu malam suntuk. Gak percayalah Hudzaifah. Berangkatlah dia ke Nabi kita Muhammad SAW, sholat samping Hudzaifah, sholat samping Rasul kita Muhammad SAW. Rakaat pertama yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW Al-Fatihah Al-Baqarah, sampai dia mengatakan ketika lewat 100 ayat aku mengatakan yarka' biha, insyaallah ini Rasul akan rukuk di rakaat ke-100, di ayat yang ke-100. Ternyata lanjut lagi sampailah ayat 200. Kata Nabi kita Muhammad, kata Hudzaifah, yarka' biha, 200 tutup ini. Ternyata enggak juga. Sampai akhir surat Al-Baqarah kata Hudzaifah, yarka' biha, ini akan rukuk di terakhir Al-Baqarah. Ternyata lanjut surat apa? Bukan Ali Imran, An-Nisa, loncat An-Nisa. Habis surat An-Nisa selesai semua, Masya Allah. Kata Hudzaifah, insya Allah bakal rukuk ini. Satu rakaat lo ya. Satu apa? Rakaat. Ternyata enggak. Lanjut lagi ke surat apa? Ali Imran. Sampai apa kata Hudzaifah? Hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku itu ingin berbuat keburukan. Ditanya oleh kawan-kawan Hudzaifah, ma hamamta bihi, apa yang kau inginkan wahai Hudzaifah? Dia mengatakan, an ajlisa wa ada'ahu, aku ingin duduk dan tinggalkan Nabi sendirian sholat. Maksudnya pengen apa? Batal. Boleh nggak membatalkan amal soleh? Nggak boleh, selesaikan. Engkau yang berbuat, engkau yang tanggung jawab, selesaikan. Kalau kita udah mulai sholat, nggak boleh kita batalkan. Allah berfirman-Nya, ayyuhalladzina amanu la tubtilu, bukan sedekah, la tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal-amal soleh kalian. Udah dimulai nggak boleh dibatal. Ternyata Hudzaifah sampai terakhir itu satu apa? Rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa berapa juz? 5 juz. Satu rakaat lo ya. Nabi sholat malam berapa rakaat? Berapa? 11 rakaat. Tarawih di sini berapa rakaat? Afwan, 11. Nah, berapa juz satu rakaatnya? 11 rakaat itu biasanya satu juz kan gitu.
Kalau antum berapa tarawih di sini? Setengah. Oh, harus dibuat 1 juz ini. Biar ngerasakan gimana kaki itu apa? Getar. Sebagaimana getarnya kaki siapa? Hudzaifah. Nabi, Masya Allah, 1 rakaat 5 juz. Dan itu nggak gampang. Tapi Nabi SAW itu ingin menebarkan kebaikan untuk diri beliau sendiri. Semangat gitu loh. Makanya Masya Allah, orang yang paling tidak putus asa dalam menebar kebaikan, jawabannya Nabi kita Muhammad SAW. Wallahi na'am sahih. Antum tahu Nabi SAW dakwah di kota apa? Mekah. Awalnya dakwah sirriyah, dakwah diam-diam. Itu kan Masya Allah, Nabi berharap agar madaratnya nggak terlalu besar. Akhirnya dakwah itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dakwah jahriyah ternyata memang terjadi, ditolak, dimusuhi. Di situ ada Abu Lahabnya, pamannya sendiri. Pak, Nabi SAW nggak ada bapak. Antum kalau mau tahu orang yang paling besar musibahnya siapa? Rasul SAW. Antum tengok ya, Nabi SAW lahir dalam kondisi apa? Yatim. Yatim tuh berat loh, nggak gampang. Orang nggak ada bapak ketika lahir itu nggak gampang. Kehilangan sosok siapa? Bapak. Masya Allah. Diurus sama siapa? Aminah, ibunya sendiri. Ketika diurus, Masya Allah, apakah lama sama Aminah ataukah dilempar ke tempat Badui, kaum Bani siapa? Bani Sa'ad, yang nyusuin Halimah As-Sa'diyah. Bani Sa'ad di pelosok. Biasanya orang-orang itu agar terjaga bahasa Arabnya, dilempar Nabi kita SAW di sana, disusuin di sana, pisah sama ibunya. Ada kejadian yang membuat Halimah Sa'diyah ini takut. Kejadian apa itu? Naam sahih, dibelah dadanya. Takutlah Halimah Sa'diyah untuk bertanggung jawab. Dibalikkan lagi ke ibunya. Masya Allah, dirawatlah sama ibunya. Nggak lama itu ibunya apa? Meninggal. Masih kecil Nabi kita Muhammad SAW. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Anak udah tua nih ya sekarang. Masya Allah, hilang bapak mungkin berat sama anak. Kalau diumumkan, anak pernah mimpi, pernah kondisi itu, sampai anak khawatir lihat chat WhatsApp, takut anak, takut. Oh, alhamdulillah nggak terjadi, cuman mimpi anak bilang. Tapi itu terjadi. Anak yakin itu isyarat untuk jaga orang tua. Sahih. Nggak gampang kehilangan orang tua. Nabi kita Muhammad SAW dari kecil nggak ada bapaknya, nggak diurus sama bapaknya, karena bapaknya nggak ada. Allah berfirman dalam alam yajidika yatiman fa'awa. Tidakkah Allah SWT mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim? Fa'awa, maka Allah yang naungin engkau, yang jaga engkau. Diurus sama uminya, sama Aminah. Uminya meninggal, Masya Allah. Gantilah kepengurusan kepada siapa? Kepada siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Enggak lama meninggal juga Abdul Muttalib. Masya Allah. Meninggal juga siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib enggak lama meninggal juga siapa? Abdul Muttalib pindah ke siapa? Abu Talib. Ternyata Masya Allah, Abu Talib pun juga apa? Meninggal. Dan di tahun yang sama, Masya Allah, Nabi SAW kehilangan 2 orang yang paling beliau kasihi. Siapa yang pertama? Yang kedua siapa? Abu Talib. Itulah namanya akhirnya Amul Huzn. Tahun apa? Kesedihan. Khadijah meninggal. Yang bantu dakwah Nabi itu Khadijah. Sampai yang ngasih semangat untuk Nabi siapa? Khadijah. Sampai ketika Nabi SAW sakit mengatakan zammiluni, zammiluni, Nabi kan takut. Khadijah yang nyemangatin. Yang jadi motivatornya siapa? Khadijah. Engkau nggak akan ditinggalkan oleh Allah. Nggak akan mungkin. Nabi semangat lagi. Nabi lagi sakit-sakitnya, ya Allah, Nabi sakit. Ya ayyuhal muddathir. Terus apa? Kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut,
Lagi sakit Nabi SAW, lagi sakit. Loh, ternyata lagi sakit, perintah Allah untuk beliau apa? Kum. Apa kum? Bangun bangkit, fa'anzir dakwah. Nggak bisa alasan sakit-sakit. Kita sekarang Masya Allah Ustaz, anak izin Ustaz. Kenapa? Marid. Apa marid? Sakit. Alasan, nggak halaqah marid. Bahkan pura-pura marid. Ada cerita, santri biar ketahuan sakit, bohong dia. Biar nampak pucat, ini dikasih bibirnya air, dikasih bedak. Biar apa? Biar pucat. Sakit, dipaksain sakitnya. Masya Allah. Nabi SAW enggak. Semangat Nabi. Kenapa Nabi bisa bangkit untuk menebarkan kebaikan dakwah? Ternyata Masya Allah, Khadijah juga apa? Meninggal. Abu Talib meninggal. Enggak cukup sampai situ. Nabi punya enggak anak? Semua anak-anak Nabi meninggal di kehidupan Nabi SAW, kecuali 2 orang, putri. Semua apa? Meninggal. Anak-anaknya. Loh, kita biasanya orang-orang kita yang duluan meninggal bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Tapi Nabi SAW itu semua anaknya meninggal. Cobaan apa yang lebih berat dibandingkan cobaan Nabi kita Muhammad SAW? Tapi Nabi nggak pernah bergeming dari menebarkan kebaikan. Orang yang paling menebarkan kebaikan, yang paling sabar itu Nabi kita SAW. Di zaman fitnah, sampai Nabi ditolak di Mekah, Nabi berangkat kemana? Ke Taif. Ke Taif, apakah naik onta atau jalan kaki? Jalan kaki. Kapan naik onta ketahuan, oh Muhammad mau kabur. Akhirnya harus apa? Jalan kaki. Biar orang menyangka si Muhammad ini cuman pergi dekat-dekat sini saja. Ternyata beliau berdakwah di kota Taif berjalan 10 hari. Antum cek nanti Mekah Taif berapa kilometer, antum bayangkan jalan dengan jarak seperti itu. Nggak akan bisa. Nabi berjalan 10 hari non-stop, beliau SAW jalan terus. Yang mana kondisi Nabi itu betul-betul ketakutan SAW. Nyampe sana dakwahnya diterima atau ditolak? Ditolak. Dan bahkan ditolaknya itu dengan cara penghinaan. Anak-anak kecil dibariskan, dikasih kerikil, dilempar. Sibyan, anak-anak kecil itu menghinakan Nabi kita SAW, kayak macam nggak lagi kehormatan Nabi kita SAW di hadapan anak-anak kecil yang ada di Taif ketika itu. Dihinakan sampai Masya Allah Zaid ibn Haritha itu sampai lihat Nabi SAW itu jatuh tersungkur, nggak bisa lagi jalan. Yang melindungi Nabi kita SAW siapa? Zaid ibn Haritha di atasnya. Naam sahih. Antum tahu Masya Allah, saking murkanya malaikat, datanglah malakul jibal, malaikat penjaga apa? Gunung. Berharap ini orang Mekah sama orang Taif mati semua. Saking kesalnya mereka dengan kondisi penghinaan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah sama yang ada di Taif, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditawarkan, ya Muhammad, in syi'ta la'udbiqanna alaihimul akhsyabain, kalau engkau mau aku timpakan 2 gunung yang besar untuk Mekah sama untuk Taif. Nabi SAW ketika dengar tawaran itu, Nabi SAW menangis. La fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Jangan, kata beliau SAW, aku berharap ada dari keturunan mereka, anggap mereka enggak beriman, tapi aku berharap keturunan mereka itu menyembah Allah SWT dan tidak berbuat apa? Syirik. Oh Allah Pak, kalau itu terjadi sama ana, mungkin ana balas dendam wallah. Tapi Nabi kita SAW mengatakan jangan. Antum tahu Pak, Masya Allah, sekarang kita duduk di sini, semua kita duduk di sini, Nabi dapat nggak pahalanya? Wallahi dapat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, untuk apa kita sibuk dengan hal-hal yang nggak baik? Maka kita harus fokuskan dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini udah azan. Biasanya kita sholat dulu atau lanjut kajian? Sholat dulu. Nah, fadhol, azan kita lanjutkan apa? Insyaallah ba'dal isya. Nah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hiyakumullah wa bayyakum wa saddadadillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita kembali. Sampai jam berapa kita? Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Akam? Ini susah, Masya Allah. Ada tanya jawab Ustaz? Fi asilahul jawab mewujud? Baik, insyaAllah kita gunakan 15 menit lagi atau 10 lah ya. Besok sisanya kita tanya jawab insyaAllah. Baik. Tadi udah kita sampaikan bahwasanya orang yang paling kuat dalam menebarkan kebaikan siapa? Rasul SAW. Naam sahih. Kita ini belum diancam dengan ini dan itu, belum. Ancaman yang paling berat ya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah kondisinya itu dicekik. Gara-gara orang-orang kafir itu kesal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi SAW itu bainal hayati wal maut. Ya namanya orang dicekik, nafas pun ya sulit lah. Akhirnya apa? Ketika itu Abu Bakar melihat Nabi kita SAW digitukan, ditindas, dihinakan, dimaki, dicaci, dicela dan sebagainya. Abu Bakar dorong orang-orang kafir dan mengatakan, dan ini Allah abadikan ucapannya, ataqatuluna rajulan an yaqula rabbiyallah. Apakah engkau akan membunuh, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mana dia mengucapkan Rabbku adalah Allah? Biarkan dia, si Muhammad, biarkan dia berdakwah. Yang bela siapa? Abu Bakar. Setelah kejadian itu, apakah Nabi kita SAW diam dari menebarkan kebaikan? Enggak, terus dakwah. Jadi macam kayak enggak ada traumanya. Manusia pasti ada trauma. Jangan dikira oh Nabi SAW malaikat, enggak. Kata beliau sendiri dan Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, Qul innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ini bashar, manusia seperti kalian. Kalian ada trauma, saya ada trauma. Tapi guna untuk menebarkan kebaikan, beliau nggak lihat orang. Walaupun dicaci dan sebagainya, beliau terus berdakwah. Tantangan pasti ada, semakin keras beliau berdakwah, semakin besar juga cobaan beliau. Makanya ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya semakin besar pahala seseorang itu ketika cobaannya semakin besar. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan dikira Pak, Masya Allah, Nabi berdakwah seperti itu tujuannya pahala. Antum tahu Masya Allah, kondisi Nabi kita Muhammad SAW sedang sakaratul maut. Nabi SAW itu ketika dikumandangkan azan, beliau SAW dalam kondisi sulit, kadang-kadang pingsan, bangun lagi, wudu untuk sholat, pingsan lagi, bangun lagi. Setiap kali Rasul sadar, yang beliau tanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Rasul SAW di akhir hayatnya tetap berdakwah kepada manusia agar mereka menjaga apa? Sholat. Kondisi sekarang, asallan nas, gimana orang-orang udah sholat belum? Kata mereka, la ya Rasulullah, hum yantadirunak. Enggak ya Rasulullah, mereka nunggu engkau agar engkau jadi imam bagi mereka. Pingsan lagi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar lagi. Ketika sadar beliau nanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Beliau dikatakan lagi oleh para sahabatnya, la ya Rasulullah hum yantadirunak. Gitu terus sampai antum
tahu Masya Allah, orang sakit boleh nggak sholat di rumahnya? Boleh, nggak jamaah itu boleh. Tapi Nabi SAW mau menunjukkan bahwasanya yang namanya sholat itu penting. Beliau berdakwah, tapi dakwahnya nggak pakai lisan, apa? Pakai perbuatan. Beliau tunjukkan pentingnya sholat. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar agar dia jadi imam untuk sholat. Nabi SAW ketika itu dalam kondisi sulit, tapi beliau datang, Masya Allah. Itu menebar kebaikan itu. Jadi contoh qudwah. Wajarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam jiwa Rasul SAW itu terdapat contoh yang baik yang bisa kalian ikuti. Naam sahih. Dan kita terkadang Masya Allah tabaraka rahman nggak ngambil pelajaran dari situ. Kapan sakit, gaib, nggak berangkat ke masjid. Memang betul boleh, tapi mana semangat juang yang ada dalam tubuhnya para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berat, Masya Allah. Dan itu kita perlu ambil pelajaran. Antum tahu Masya Allah kasus perang Uhud. Apakah Nabi SAW berhenti berdakwah? Enggak. Nabi SAW terus menebarkan kebaikan. Padahal kalau dibilang trauma itu, Nabi SAW ketika berperang syujja ra'suhu wa kusirat rubaiyatuhu, Nabi SAW itu pecah kepalanya dan juga giginya apa? Patah. Gigi rubaiyah itu bukan gigi geraham. Geraham itu apa? Banyak orang menerjemahkan kusirat rubaiyatuhu, pecah gigi geraham. Bukan gigi geraham. Gigi geraham itu nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid, itu geraham. Rubaiyah itu depannya. Depannya lagi thanaya. Nah, ini rubaiyah yang di sini nih, itu rubaiyah. Geraham itu yang di belakang. Tapi pecah, patah gigi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kena ramah tombak, nggak gampang, nyabutnya pun apa? Susah. Sampai Masya Allah sahabat Nabi kita Muhammad SAW nyabutnya pun dengan gigi. Kenapa? Kapan pakai tangan, mana kerasa dia. Sakitlah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau dia nariknya pakai gigi juga, sama-sama apa? Sakit. Oh, ini pelan-pelan nih, harus pelan-pelan nih, kayak gitu dia. Tapi Nabi SAW nggak berhenti berdakwah, terus dakwah untuk apa? Untuk orang-orang yang harus menerima dakwah dan nggak stop. Dan tiba-tiba kita di zaman fitnah stop dari berdakwah. Ay wallah khusranul mubin. Antum kalau mau dakwah, mau selamat dari cibiran manusia, nggak bakal hidup. Makanya disebutkan, ada nasihat Ustaz Firanda, kalau kita mau selamat dari cibiran orang, itu ya gila lah kita. Karena Allah pun dicela, Rasul pun dimaki. Loh, yang hina Allah siapa? Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu, bakhil maksudnya. Apa kata Allah SWT? Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru Masya Allah tangan mereka yang dibelenggu, bakhil mereka itu. Allah aja dihina. Nabi SAW juga apa? Dihina. Apakah beliau selamat dari cibiran? Enggak. Sampai mati enggak. Makanya disitulah kita perlu perhatikan bahwasanya jangan terlalu kita sibukkan dengan ucapan manusia. Zaman fitnah. Zaman dulu para sahabat, ada nggak orang yang dicibir gara-gara taat kepada Allah? Ada. Itu zaman generasi para sahabat, yang mana kita tahu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia generasi saya. Maksudnya siapa? Sahabat. Kemudian setelah mereka siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in. Kalau 3 generasi umat terbaik tidak pernah lepas dari cibiran manusia, ya gimana kita mau terlepas dari cibiran manusia? Loh, Nabi lo ya, bagi-bagi kebaikan, harta rampasan perang. Tiba-tiba ada salah seorang yang dari dia muncul keturunan orang-orang
Khawarij. Dicibir Nabi SAW, dia mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adil. Dia seakan-akan mendapatkan bagian gak banyak dibandingkan yang lain. Nabi dicibir, Nabi dikatakan gak berbuat adil dalam masalah apa? Pembagian harta rampasan perang. Apa kata Nabi kita SAW? Illam a'dil faman ya'dil. Loh, kalau saya gak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil dibandingkan saya? Antum mau tahu bukti? Istri Nabi berapa? Yang semua sama Nabi SAW dalam satu rumah tangga? 9. Kalau jumlahnya semua berapa? 11. Nabi adil enggak? Adil. Sallallahu alaihi wasallam. Antum istri berapa? Oh 1. Enggak dianggap, berarti enggak cerita lagi kita. Kalau antum ada yang bilang 4, bisa ditentukan oh zalim atau adil. Tapi cuma berapa? Oh 1, berarti enggak kita bahas. Tapi banyak Masya Allah orang-orang ini kapan punya istri 2 dan sebagainya nggak bisa berbuat adil. Nabi 11 istrinya semua tahu keadilan Nabi SAW. Tahu, nggak ada yang ributkan itu. Semua tahu adil Nabi kita Muhammad SAW. 11 loh istrinya. Kita aja punya istri 2, ana yakin sulit untuk adil. Sampai ada ucapan Nabi kita Muhammad SAW, man kanat lahum ra'atan, barang siapa yang memiliki 2 istri, famala ila ihdahuma, ternyata dia condong ke salah satunya, lebih dia dahulukan dalam urusan harta, nafkah lebih banyak, tempat tinggal lebih banyak, pakaian juga lebih bagus, maka apa? Jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, datang pada hari kiamat dalam kondisi gini, bengkok, setengahnya nggak aktif, apa? Stroke lah. Datang pada hari kiamat dalam kondisi apa? Stroke. Oh ini nih punya istri 2 kayak gini nih, ha. Kalau 3 gini lagi, ya kan? Tambah nggak adil dia. Tapi Nabi SAW yang semua istri-istri tahu keadilan Nabi, dibilang nggak adil. Antum mau terlepas dari cibiran manusia? Nggak bakal bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita ketahui, jangan sampai hal-hal yang menjadi omongan buah bibir manusia itu menjadi berubah mabadi kita. Mabadi ini prinsip kita. Kalau ana wallahi dari dulu ana berdakwah, ana enggak pernah merubah mabadi dari ucapan manusia, enggak. Makanya ana sering sampaikan ke jamaah, jadilah orang independen. Tidak ikut yayasan, tidak ikut hizib, tapi cuman qala Allah sama qala Rasul. Ana independen dari dulu. Kalau ana ada hujjah, ana akan pegang hujjah itu. Enggak akan bisa dirubah mabadi ana, prinsip ana. Walaupun cibiran orang tuh banyak, ana ada hujjah ya akhi. Antum mau rubah ana? La. Karena memang yang penting kita tuh Pak, kalau Allah sama qala Rasul. Kalau enggak akan bisa kita berdakwah. Wallahi sahih. Nanti antum akan besar juga, akan tumbuh besar, antum akan berdakwah. Banyak orang tuh terombang-ambing ke sana dan ke sini. Kapan ke sana hina yang sini, kapan ke sini hina yang sana. Itu ada. Na'udzubillah. Antum terubah mabadi'nya gara-gara ucapan manusia. Nah, ana nggak mau itu. Usahakan Pak jadi orang yang independen sendiri. Kalau nggak akan sulit. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Maka pijakan kita, lihat apa dasar kita. Kalau antum merasa oh ini udah ada hujahnya, tebarkan kebaikan itu. Tebarkan. Antum tebarkan, orang tahu atau nggak tahu, tebarkan kebaikan itu. Itu yang disebut oleh para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Ana ambil contoh, Masya Allah. Ada orang nggak jadi sedekah gara-gara dibilang, oh ngapain antum sedekah ke orang awam? Oh iya juga ya. Ada orang kayak gitu, orang sebelah tetangga kena musibah, atau semisal di kota apa kena musibah bencana alam. Kenapa kalian bantu-bantu mereka? Apa istilahnya, kenapa orang awam, kenapa bukan orang yang udah ngaji dan sebagainya? Loh, mereka juga butuh apa? Bantuan. Akhirnya kita, oh nggak jadilah. Itu ada banyak orang mabadi'nya tuh berubah. Prinsip hidup itu bisa berubah gara-gara ucapan manusia. Coba Pak kita pakai hati nurani. Itu penting. Jadi akhirnya penghalang-penghalang kebaikan itu nggak bisa mengganggu kita.
Jadilah kita yang disebutkan oleh Nabi kita sallam, fatuba, maka selamatlah orang, beruntunglah manusia yang sifatnya mafatih lil khair, pembuka apa? Kebaikan, maghaliq lisyarr, penutup apa? Keburukan. Na'am, wallahu alam bisawab. Ini waktu kita sudah 8.15. Santrinya udah makan belum? Sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kira belum, nanti lapar perutnya kan. Alhamdulillah kalau udah makan. Kalau ada pertanyaan, fadhol Pak, silahkan, tafadhol. Nanti kita 8:30 kita tutup. Kalau ada silahkan, fadhol. Ini waktu kita singkat. Ana memang Masya Allah aslinya nggak kesini. Ana itu cuman diminta sama ikhwah Indrapura, memang waktu terbatas. Saya Rampa, Indrapura sama Tebing. Alhamdulillah Ana bisa masuk Tebing. Tebing tempat kampung bapak mertua, kalau ibu mertua apa? Perbaungan. Alhamdulillah bisa masuk juga. Ya biiznillah. Qadarullah pesawatnya terpaksa ditunda besok maskapainya. Jadi ada waktu luang nih Ahad. Kita berusaha jadi orang yang menebar apa? Kebaikan. Pas kosong ngapain cuman diisi dengan waktu luang? Sekalian ngisi apa? Kajian. Alhamdulillah ana minta tolong sama Ustadz Nurjansyah, Ustadz Nurdin, dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan bisa ana ngisi ke sini. Karena ana pernah juga ngisi di sini. Ana pengen balik ke sini, kangen ana sama antum. Makanya ana minta Bu Zaki juga coba hubungin beliau. Alhamdulillah Allah kasih izin. Nah, bisa balik, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah yang takdirkan pesawat tuh untuk ditunda. Biar ana balik ke mana? Ke sini. Cuman belum balik ke Usamah bin Zaid. Nah, kapan-kapan insyaallah. Waktu memang betul-betul mepet, tapi ana harapkan ana bisa balik ke sana. Itu yang dapat ana sampaikan. Fadhol, kalau pertanyaan silahkan. Tafadhol. Kalau nggak ada, pulang kita. Tafadhol. Ibu-ibu kalau ada Bu, fadhal Bu, ditulis, anak tunggu. Santri nggak ada, fadhal Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita menyikapi kondisi ini dan bagaimana doa yang terbaik supaya kita dapat pemimpin ya insya Allah kalau bisa yang berpemahaman masalah. Nah, Masya Allah. Memang tahun depan tahun apa? Politik. Itu tahun fitnah. Aib kaum muslimin disebar, kehormatan kaum muslimin dipijak. Dari 3 orang sama wakilnya berapa? 6 orang diumbar aibnya. Saling menekan, saling menindas kadang-kadang. Yang menindas pun kadang-kadang pengikutnya se-Indonesia. Fitnah. Nanti ini jelekkan itu jelekkan ini, sampai kampanye, sampai riswah. Ada yang mau bantu datang ke pondok kami, Ustadz, kami mau bangun, ada dana 400 juta mau bangun bangunan untuk perpustakaan pondok antum.
Ana bilang, khair, fadhal, silakan kami terima. Habis perjumpaan, ikhwan ini ngomong, Ustaz, itu calon itu. Woi, calon itu? Ana bilang calon. Taib, ana tahan. Ana bilang, Pak, kalau mau bantu tahun 2025. Ana bilang jangan sekarang. Ana nggak mau fitnah di situ. Nanti dibawa-bawa, ana nggak mau itu. Kalau antum memang iya, tahan dananya tahun 2025 antum kasih. Nggak kasih juga nggak apa-apa, ana bilang. Kenapa? Zaman fitnah. Sekarang bantuan itu banyak sekali dalam bentuk riswa. Sana sogok sini, berharap suaranya itu dikasih untuk mereka dan sebagainya. Itu banyak orang tertipu. Bahkan banyak ikhwan-ikhwan itu bukannya belajar fikih, malah belajar politik. Politik itu, politik siasa syariah itu dibahas dalam Islam. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah punya kitab siasa syariah dibahas. Tapi kita ini politiknya banyak politik apa? Praktis. Makanya akhirnya kebencian yang ada. Kalau politik Islam nggak ada kebencian. Mereka dari jalan asyura. Apa syura? Musyawarah dari ahlul halli wal akad. Itu semua orang-orang para ulama yang mengisi. Kita sekarang enggak. Bahkan ada istilah orang suara rakyat, suara apa? Suara rakyat, suara apa? Tuhan. Demokrasi semuanya fitnah. Nah, kita nggak usah sibukkan. Terus gimana kondisinya? Ya sudah, berdoa kepada Allah SWT agar memberikan untuk kita semua pemimpin yang baik. Makanya sebenarnya percuma antum sibuk politik sana politik sini kalau masyarakatnya masih apa? Rusak. Apalagi zaman politik. Naam sahih. Sebenarnya tergantung kualitas rakyat. Makanya disebutkan nggak mungkin yang namanya singa dipimpin sama tikus, dan tikus nggak mungkin dipimpin sama siapa? Singa. Tergantung, tikus ya tikus, singa ya singa. Masyarakatnya dulu. Makanya kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian itulah pemimpin kalian. Antum mau bukti, jadikan satu ustadz jadi presiden, apakah bisa merubah undang-undang yang ada? Nggak bisa. Anggaplah presidennya baik. Ada siapa? DPR. DPR siapa isinya? Antum tahu. Nah, presidennya baik, nah sahih baik. Loh, ada banyak orang di balik itu. Nggak bisa. Dan bahkan itu pun nggak sembarangan orang, saling sikut juga di sana. Makanya sebenarnya itu bisa akan terubah kalau dimulai dari bawah. Dimulai dari bawah, dakwah, akhirnya terhimpun masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik itu pun mereka akan memilih yang baik. Mau nggak mau terpilih yang baik nantinya. Tapi kalau seandainya mau bukti antum, Habibie kurang baik apa? Jadilah Habibie naik. Dilengsarkan nggak? Dilengsarkan. Antum tahu Soekarno nggak baik apa Soekarno itu? Dilengsarkan nggak Soekarno? Loh, sampai antum tahu di Bandung itu sampai dibilang ganyang Soekarno. Ada loh video arsip lama itu. Dilengsarkan. Pak Harto, baik apa Pak Harto? Pak, Masya Allah, kebaikan beliau banyak untuk kita. Dilengsarkan enggak? Dilengsarkan. Masyarakatnya enggak bagus. Antum tahu, Masya Allah, terlengsarkanlah ini siapa? Soeharto. Ganti siapa? Habibie. Alasannya Pak Soeharto katanya nepotisme, apalagi korupsi dan sebagainya. Dengan kekurangan yang ada, kebaikan beliau sangat banyak. Tapi dilengsarkan juga. Akhirnya siapa? Pak Habibie. Pak Habibie gimana? Dilengsarkan juga. Berapa lama Pak Habibie? Waktu kila, sedikit sekali waktu beliau untuk memimpin. Dilengsarkan juga. Kebijakan beliau banyak disalah-salahkan, banyak dihinakan, sampai banyak dimaki-maki. Sampai terakhir kasus apa Timur Leste kan kayak gitu, dimaki-maki dan sebagainya. Kebijakan beliau, kita nggak bisa maki-maki para pemimpin. Habis lengser Jokowi, Habibie, terus siapa? Gus Dur. Antum tahu Gus Dur? Pas dilengserkan gimana di istana itu? Cuman pakai apa?
kaos sama celana pendek. Ada loh dihinakan kayak gitu masyarakatnya. Ada beberapa kekurangan Jokowi, kekurangan siapa? Pak Gus Dur ini, tapi kebaikannya itu banyak. Wallahi sahih, nggak gampang Pak ngurusin umat sebanyak ini. Dilengserkan juga sampai terakhir, wal iyadzubillah, Jokowi pun mau dilengserkan juga. Filistin yang ngurus Jokowi, masalah umat besar Jokowi dihina-hinakan. Na'udzubillah. Antum mau siapa? Anak yakin Ustadz senior Salafi anggap jadi presiden, kena juga. Toh juga masyarakatnya seperti itu. Terus gimana solusinya? Solusinya perbaikin umat dari bawah. Sebagaimana Nabi kita SAW merubah umat dari bawah. Kapan baik semua? Baiklah akhirnya. Antum tahu Masya Allah kenapa Nabi SAW muncul? Masyarakatnya baik semua. Setelahnya turunlah kualitas. Siapa? Abu Bakar. Masyarakatnya memang turun juga sesuai masyarakatnya. Habis itu siapa? Umar bin Khattab. Kebaikannya di bawah siapa? Abu Bakar. Habis Umar siapa? Utsman bin Affan. Terus siapa? Ali bin Abi Thalib. Antum kira Umar nggak dibunuh? Umar dibunuh nggak? Dibunuh. Utsman, Ali bin Abi Thalib. Itu kualitas masyarakatnya. Kualitas masyarakatnya itu kayak gitu. Makanya antum mau berharap fulan jadi ustadz yang baik dan sebagainya, caranya memang dirubah dari awal. Tapi tetap kita berharap ya Allah kasih pemimpin yang terbaik, kondisi yang terbaik, itu yang kita harapkan. Tapi jadi kalau udah datang satu orang, jangan pula dimaki-maki. Dengan segala kekurangan itu kita harus nerima banyak kebaikannya. Makanya jangan jadi manhaj wanita. Apa manhaj wanita? Kebaikan setahun hilang gara-gara keburukan satu hari. Ini manhaj wanita. Manhaj wanita tuh banyak di mana-mana. Antum tahu Masya Allah Nabi SAW bersabda, "Idza ra'at minka idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra." Jika engkau berbuat baik kepada istri engkau sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian ada kekurangan engkau sekali saja, satu, syai'an sekali, enggak sehari, sekali, yang dikerjakan kesalahannya sekali nih, syai'an. Apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qattu, engkau enggak ada baiknya. Masya Allah. Ustadz banyak kebaikannya, ada satu kesalahan, ma ra'aitu khairan minka qattu. Presiden ada baiknya, ada kesalahannya, ma ra'aitu minka khairan qattu. Siapa lagi? Orang tua banyak kebaikannya, berbuat salah, ma ra'aitu minka khairan qattu. Itu terjadi manhaj wanita. Tapi bukan wanita yang salihah, wanita yang talihah, wanita yang tidak baik. Maka wasiat ana nggak usah sibuk politik. Antum tahu kan dulu yang antum hina-hinakan calon nomor 1, yang calon nomor 1 hina-hinakan calon nomor 2, sekarang gabung nggak? Gabung. Yang di atas adem-adem, yang di bawah saling apa sikut? Politik. Nggak usah diikuti. Antum hilang pahala, nambah dosa, mereka pun akhirnya bersatu. Kan gitu. Rugilah antum. Makanya fokus sama dakwah. Nggak usah ikut politik itu, nggak usah. Antum milih mana Ustadz? Nggak usah tanya. Nggak usah, terlalu sibuk kali antum. Iya, jangan tanya. Ana nggak ada. Ana nggak suka politik. Alah, kotor semua. Kalau gini untuk ta'adud, fadl. Nah, ana muwahhid kalau ana. Kalau ana orang bertauhid. Tauhidun nisa, mentauhidkan istri, maksudnya satukan istri, bukan tauhid Tuhan lo ya. Tauhidu an-nisa, bukan tauhidul alihah, naam, atau tauhidul ulia. Nah, ala kulil nggak usah lah main politik, nggak usah sibukkan. Zaman-zaman fitnah itu sudah terulang. Akhirnya ikhwan tuh futur. Orang yang sibuk sama politik, rata-rata ikhwan tuh apa? Futur, jatuh mereka. Futur tuh futur, bukan futur, jatuh. Naam. Allah alam bisawab. Jadi seperti itu Pak. Naam.
Berdoa sama Allah. Allah itu mampu merubah keadaan sebuah kaum kalau Allah kabulkan doa-doa mereka. Makanya disebutkan, kalau seandainya lau kanat li da'watun mustajabatun la da'autuha li sultan. Ini kata Fudail ibn Iyad, kalau aku dikasih oleh Allah satu doa yang pasti mustajab, aku akan doakan untuk kebaikan pemimpin. Doakan kebaikan untuk pemimpin kita. Naam, Allah a'lam bishawab. Fadhal yang lain. Oh, ini banyak nih. Oh, sebentar ya, sabar. Naam. Salam Ustaz, ana mau nanya, amalan apa yang membuat kita dekat dengan Allah di hari kiamat? Banyak amalan-amalan, tapi yang paling besar adalah akhlak yang bagus. Itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul kita Muhammad SAW. Gini Pak, antum renungkanlah satu hadis ini hadis besar. Beliau SAW mengatakan, akrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling dekat sama saya duduknya itu orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Jadi paling dekat dengan Nabi orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Antum tahu nggak Pak? Ada ustadz kibar datang ke sini. Ustadz semisal contoh Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Jabah. Antum cemburu nggak sama panitia? Wis, mereka nih kok deket-deket ya, bisa dapat akses. Dapat apa? Akses. Cemburu nggak antum? Nggak cemburu antum? Cemburu lah. Cemburu. Anak dari dulu, dari kecil tuh berusaha. Abi anak kan DKM. Dulu tuh berusaha masuk. Yang penting bisa salaman sama siapa? Ustadz. Dari dulu anak kayak gitu. Abi anak kan DKM di sana. Masjid bagian dakwah. Anak akan berusaha di bawah ketiak abi anak. Yang penting bisa ikut dapat salam sama Ustadz. Anak gitu orangnya. Begitu dapat, masya Allah. Cemburu. Itu mereka enak sama Ustadz. Ternyata yang dapat akses untuk dekat duduknya dengan Nabi siapa? Orang paling baik akhlak. Tapi kapan lisan-lisan badhi, lisan-lisan yang suka menghina, yang suka mencela, ana yakin bakal jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kunci agar kita dekat dengan Allah pada hari kiamat, juga dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Ustaz, afwan, ana mau nanya, apa pembelian orang tua yang paling baik dan apa warna kesukaan Nabi? Warna kesukaan Nabi warna putih. Nabi SAW bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayat. Pakailah pakaian warna apa? Putih. Beliau mengatakan, wa kafinu fiha mautakum. Kafani orang-orang yang sudah mati dengan warna apa? Putih. Dan bahkan itu disebutkan warna yang paling baik dan warna yang paling bersih. Seperti itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu menganjurkan kita di hari Id dan sebagai hari Jumat misal untuk pakai warna apa? Putih. Memang dianjurkan, dan itu perintah Nabi kita SAW. Jadi warna apa yang paling Nabi suka? Ya warna putih. Walaupun Nabi SAW pernah pakai warna merah. Nabi pernah larang pakai warna merah, tapi Nabi juga pernah pakai baju merah. Kata para ulama, nggak murni merah yang Nabi pakai, tapi ada coraknya. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi ala kulli hal, pernah Nabi pakai warna-warna lain, pernah, tapi seringnya warna apa? Putih. Antum melihat para masyayikh yang ada di Saudi, yang ada di Timur Tengah, yang lainnya, itu rata-rata mereka pakai jubah warna putih. Bukan berarti hitam itu haram, enggak, boleh, fadhal antum pakai warna hitam. Bismillah Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz untuk kami para santri agar selalu semangat dalam menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu di pondok. Jazakumullah khair. Satu majelis kita ini. Taib, nasihat ana yang paling inti itu adalah kita harus dekat dengan kawan yang soleh. Para ulama mengatakan as-sahib sahib. Kawan itu apa? Narik. Banyak orang rusak gara-gara kawan yang rusak, banyak orang baik gara-gara kawan yang baik. Antum tahu ikhwan-ikhwan itu kenapa rajin semangat kajian? Lihat kawan-kawannya. Tapi kenapa ada fulan tiba-tiba futur? Kawannya. Dia berkawan sama siapa? Makanya disebutkan at-tuyuru ma'a amthaliha taqa. Burung itu akan bertengger bersama kawan-kawannya. Gini loh ya, sesama burung loh ya. Burung elang mungkin nggak bertengger bersama burung gereja, burung masjid.
Pernah nggak bertengger burung elang sama burung masjid? Pernah. Burung gereja itu burung apa sih? Nggak, anak nanya nih serius. Kenapa namanya burung gereja? Itu namanya memang burung gereja gitu ya? Hah? Burung gereja ya? Oh, iya, burung masjid lah kita namain. Kenapa? Pernah nggak bertengger sama burung masjid? Nggak pernah. Elang ya sama elang, burung masjid sama burung masjid, burung pipit ya sama burung pipit dan sebagainya. Kalau nggak mereka nggak mau. Apalagi burung bertengger sama kucing, habis. Dimakan sama siapa? Kucing. Nggak bakal bertengger. Nah, antum sekarang mungkin nggak antum berkawan sama orang tukang tidur? Enggak. Antum ngafal Quran, masya Allah, tapi berkawan sama orang tukang tidur. Ana yakin antum akan kebawa tukang tidur. Orang yang semangat main bola akan berkawan sama orang semangat main bola. Orang yang taunya Cristiano Ronaldo akan berkawan sama orang yang taunya apa? Cristiano Ronaldo. Tapi orang yang tahu siapa Abu Bakar, siapa Abu Hurairah, siapa Ummu Sulaim, siapa Ummu Salamah, kawan-kawannya itu, nggak lain nggak bukan. Kayak tadi anak tanya siapa Abu Bakar, tapi kalau siapa Ronaldo tahu semua. Nah, sahih. Itu kita katakan bahwasanya ini tergantung siapa kawan kita, siapa teman-teman kita. Makanya kita harus pilih kawan-kawan yang baik seperti itu. Kalau santri sih rusaknya biasanya gara-gara kawan, baiknya biasanya gara-gara apa? Kawan. Ana cerita sama antum. Ana nggak tahu udah cerita sini atau belum ya. Ana itu hobi baca, suka baca di maktabah. Itu gara-gara kawan Ana, kakak kelas sekarang S2 di Medina. Nggak tahu udah selesai atau belum. Jadi dulu dia itu tiap malam tidurnya di maktabah. Antum tahu rak buku itu kan besar, kitabnya di rak buku bawah tuh diambilnya, dikeluarkannya, dia yang masuk tidur. Kalau udah jam 2 malam diambilnya itu buku-buku, masuklah di situ tidur. Nah, kalau anak enggak, tapi anak lihat, masya Allah semangat sekali ini. Akhirnya anak gabungkan meja-meja, anak tidur di, bukan meja, kursi 5 kursi anak gabungkan, anak tidur di situ. Anak semangat ke maktabah itu gara-gara dia. Namanya Izzi. Antum tahu Abu Izzi Semarang? Anaknya itu beliau, Izzi, S2 di Madinah. Itu anak semangat gara-gara di beliau. Sama namanya Ulil Absar. Ulil Absar. Ulil siapa? Lupa nih. Ulil namanya. Itu dia di Lipia. Sebelum itu ketika mondok rajin baca. Tidurnya di mana? Di maktabah, tapi di bawah meja. Nah, kalau anak di kursi, kebawa sama mereka. Akhirnya hobi baca. Jadi baju-baju itu biar anak nggak tidur di asrama, anak lipat-lipat baju anak, lipat rapi, taruhkan di atas ranjang. Nggak anak tidurin ranjang gitu. Nggak anak masukkan lemari, anak taruh itu. Tapi jangan ditiru lu ya. Ini kan pondok ada partner masing-masing. Kalau anak kayak gitu dulu, anak letak. Jadi anak tidurnya di maktabah, nggak pernah anak di asrama. Sampai di STDI gitu juga, anak nggak pernah tidur di asrama. Kenapa? Kadang-kadang lalai. Tidurnya di mana? Di maktabah. Jadi seperti itu. Nah, tergantung kawannya aja. Itu yang disebut oleh para ulama. Wallahu alam bissawab. Sudahlah ya, kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.